Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Uswatul Hasni MPD. Saya merupakan dosen program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pengelolaan lembaga PAUD dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT aspek pengajaran. Mata kuliah pengelolaan lembaga PAUD merupakan mata kuliah wajib mahasiswa semester 4 pada program studi PG PAUD dengan bobot 3 SKS. Tujuan mata kuliah ini yaitu membekali mahasiswa untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sebagai calon pengelola dan kepala lembaga PAUD yang menjalankan tugas secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan perkembangan anak. Adapun deskripsi mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan praktik pembelajaran dalam lembaga pendidikan anak usia dini secara menyeluruh. Adapun capaian pembelajaran lulusan, sikap menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pengetahuan menguasai pengelolaan dalam penyelenggaraan PAUD. Keterampilan umum mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang PAUD sesuai dengan standar kompetensi kerja yang bersangkutan. Keterampilan khusus mampu melakukan pengelolaan kelas dan lingkungan pembelajaran yang kondusif, dan mampu merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pembelajaran PAUD dan PAUD inklusi. Adapun capaian mata kuliah, yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi manajemen PAUD dan penyelenggaraan lembaga PAUD secara menyeluruh. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan macam-macam manajemen dalam lembaga PAUD. Yang ketiga, mahasiswa mampu menelaah permasalahan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga PAUD. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi kelengkapan dokumen akreditasi sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan. Dan yang keenam, mahasiswa mampu merancang pengelolaan lembaga PAUD menggunakan penerapan teknologi tertentu. Adapun mata kuliah ini menggunakan referensi yang beragam, diantaranya buku manajemen pendidikan anak usia dini berbasis akreditasi lembaga karya Dadan Suryana, lalu berkaitan dengan keputusan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Budaya nomor 7 tahun 2021 dan Permendikbud 137 tahun 2014, dan referensi dari jurnal-jurnal lainnya. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan asinkronus dan asinkronus. Metode pembelajaran menggunakan contextual learning, project-based learning, case study, small group discussion, dan student-centered learning. Dan adapun interaksi yang diharapkan dalam mata kuliah ini nantinya adalah adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa, mahasiswa dan mahasiswa, mahasiswa dengan sumber belajar, dan teknik penilaiannya meliputi partisipatif, kehadiran, kuis, hasil proyek dalam bentuk portofolio, tugas individu dan kelompok, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi yang dipaparkan dalam video ini yaitu berkaitan dengan akreditasi dan standar nasional PAUD. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Oke, hari ini semuanya hadir, Melati? Hadir ya. Oke, semuanya hadir dan kita lengkap ya, 30 orang. Oke, baiklah, pada hari ini kita kembali melanjutkan perkuliahan kita ya pada pertemuan ke-11, yaitu sesuai dengan rencana pembelajaran semester kita, yaitu mengenai akreditasi dan standar nasional. Sudah pada baca materi yang sebelumnya? Oke, sudah di-download untuk peraturan Menteri tentang perangkat akreditasi? Oke, sudah. Oke, sebelum kita mulai, saya mau mereview lagi perkuliahan yang sebelumnya ya. Oke, pada sebelumnya kita ingat belajar tentang materi apa?
Ya, standar pengelolaan ya. Jadi standar pengelolaan itu banyak. Apa aja sih? Masih ingat? Standar isi, Bu. Oke, standar isi. Standar proses. Ya, yang mau berargumen tunjuk tangan ya. Oke, Melati. Standar isi, Bu. Oke, siapa lagi? Oke, Mbak Artika, silakan. Standar proses ya. Jadi pada hari ini kita ingin lebih mendalami ya tentang materi akreditasi dan standar nasional PAUD ya pada mata kuliah pengelolaan lembaga. Oke, adapun capaian pembelajaran kita. Jadi untuk materi ini teman-teman kita ada 4 pertemuan ya. Pada pertemuan 11 pada hari ini, pertemuan ke-12, 13 dan 14. Nah, adapun capaian pembelajaran yang akan kita nanti kalian capai pada mata kuliah itu ada 4. Pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi dokumen kelengkapan akreditasi berdasarkan standar nasional PAUD pada pertemuan 11 pada hari ini. Lalu yang kedua itu mahasiswa mampu menganalisis kelengkapan dokumen akreditasi di sekolah yang mengacu pada standar nasional. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengevaluasi kelengkapan dokumen akreditasi sekolah berdasarkan observasi. Dan yang keempat adalah mampu merancang profil lembaga. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal perkuliahan bahwa nanti kita akan ada observasi ke lapangan atau ke sekolah ya. Nah, nanti kita akan bagi per kelompok ya di kelas ini. Oke, selanjutnya, nah apa sih akreditasi itu? Siapa yang tahu? Pernah dengar kata-kata akreditasi nggak selama ini? Pernah. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Silahkan. Ya, Melati silahkan. Untuk menilai kelayakan suatu sekolah. Untuk menilai kelayakan suatu sekolah. Ada pendapat lain? Silahkan. Ya, Mbak Rosa. Akreditasi itu merupakan capaian atau hasil yang sudah dijalankan sekolah itu dari pembentukan sekolah dan hasil-hasil yang dicapai dalam lembaga tersebut. Ya, jadi akreditasi itu adalah suatu proses ya untuk penilaian kelayakan suatu lembaga ya. Jadi tidak hanya di PAUD gitu. Jadi penilaian akreditasi itu tidak hanya di lembaga PAUD, tapi di semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, sekolah dasar, SMP, SD ataupun yang lingkup dunia pendidikan dan kesehatan gitu. Seperti di program studi kita juga baru kemarin ini selesai akreditasi gitu ya. Dan kita juga melakukan proses akreditasi. Jadi akreditasi adalah penilaian kelayakan mutu sebuah lembaga berdasarkan standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan itu berdasarkan yang sudah kita pelajari ya, yang 8 kemarin gitu. Nah, adapun tujuan akreditasi itu adalah untuk pengendalian dan penjaminan mutu program studi tersebut atau program sebuah lembaga tersebut. Jadi untuk menilai mutu atau pengendalian itu maka tujuan akreditasi itu dilakukan. Nah, berikutnya ada manfaat akreditasi ya, yaitu ada membangun budaya secara berkelanjutan, lalu mendorong satuan PAUD PNF ya. Jadi kalau di PAUD itu badan akreditasi namanya Ban PAUD PNF ya. PNF itu adalah pendidikan non formal ya. Jadi PAUD dan non formal itu dalam suatu badan. Nah, lalu untuk memanfaatkan informasi hasil akreditasi dan sebagai peta mutu pendidikan. Nah, untuk mekanisme akreditasi ini sebelumnya kita juga pernah ya belajar tentang apa sih yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan PAUD gitu. Apa aja masih ingat nggak? Dalam pendirian PAUD itu apa yang harus ada? Ya, silahkan Melati. Visi, misi, tujuan. Ya, ada visi, misi, tujuan, terus apa lagi? Ayo silakan. Ya, Mbak, silakan. Memiliki surat izin operasional. Oh ya, harus ada surat izin operasionalnya. Terus apa lagi yang harus ada? Iya, silakan, Shirley. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang harus ada. Oke, apa lagi? Mungkin satu lagi. Mbak Anissa? Jumlah peserta didiknya minimal 10. Oh ya, jumlah peserta didiknya sejumlah 10 ya. Jadi di mekanisme akreditasi ini ada persyaratan umum dan khusus. Nah, persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh sebuah sekolah dalam mengajukan akreditasi itu pertama seperti yang dilihat di layar adalah lembaga sudah memiliki NPSN ya, nomor itu ya, nomor induknya standar nasional. Lalu
Yang kedua itu mengajukan permohonan akreditasi kepada Ban PAUD dan PNF tadi ya, yang seperti yang saya sampaikan. Dan yang ketiga memiliki izin penyelenggaraan. Jadi ini penting sekali. Kalau nggak ada izin, nggak bisa kita melakukan pengajuan akreditasi. Dan yang keempat itu adalah wajib mengajukan semua data itu yang harus terintegrasi dengan Dapodik. Nah, ada persyaratan khususnya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Anissa, jumlah peserta didiknya minimal 10. Lalu minimal ada 1 pendidik ya, atau kepala sekolah yang punya sertifikat pendidik ya. Atau sekarang itu istilahnya bisa mengikuti PPG ya. Nah, di situ mendapatkan sertifikat pendidik. Lalu yang paling penting adalah memiliki kurikulum. Oke, berikutnya ada tahapan akreditasi. Ada satuan PAUD harus melakukan evaluasi diri berdasarkan yang standar tadi, standar nasional. Lalu klasifikasi permohonan akreditasi, visitasi untuk melihat kinerja lembaga, validasi dan verifikasi, dan terakhir adalah penetapan status dari Ban PAUD atau PNF. Nah, berikut ini tadi kan sudah paham tuh apa aja alur mekanisme dari akreditasi. Nah, kemarin saya juga sudah menganjurkan untuk teman-teman semua untuk mendownload ya Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2021 tentang perangkat akreditasi. Sudah di-download semuanya? Oke, silakan sekarang bagi ke dalam 4 kelompok ya. Nah, jadi masing-masing nanti akan mengkaji ya, mengidentifikasi perangkat akreditasi apa berdasarkan standar nasional. Oke, untuk pembagian kelompoknya kita berhitung 1 sampai 4 saja. Mulai dari Mbak Rosa, silakan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, Oke. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh kelompok ya. Oke, silakan menggunakan handphonenya ya untuk melihat atau laptop untuk melihat tentang peraturan menteri. Jadi silakan dilakukan identifikasi terkait perangkat akreditasi berdasarkan standar nasional ya. Oke, untuk kelompok 1 itu silakan mengidentifikasi tentang standar STPA dan standar pengelolaan. Oke. Untuk kelompok 2 tentang standar isi dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Tolong dicatat ya. Kelompok 3 ada tentang standar penilaian dan pembiayaan. Kelompok 4 tentang standar sarana prasarana dan standar proses. Berdiskusi dengan kelompoknya, lalu nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan ke depan terkait hasil diskusinya. Bisa dipahami untuk instruksinya? Bisa ya. Oke, silakan bekerja berdasarkan sesuai kelompoknya. Oke, sudah sampai mana diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Oke, jadi nanti masing-masing kelompok perwakilan saja ya untuk menampilkan hasil dari identifikasi tentang perangkat akreditasi dari masing-masing standar yang sudah ditentukan. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Silahkan. Ayo. Oke, kelompoknya Artika sama Mbak ini, silahkan ke depan untuk presentasi. Oke, yang lain mohon disimak ya apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan apa yang sudah kami diskusikan tentang standar isi. Standar isi ini memuat tersedianya dokumen kurikulum yang memuat. Yang pertama, materi muatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran. Yang ketiga, lembar pengesahan kurikulum dari pimpinan lembaga. Adapun yang kedua, ketersediaan dokumen acuan. Yang pertama, dokumen peraturan dan kebijakan tentang standar nasional. Yang kedua, dokumen kebijakan atau peraturan kurikulum nasional dan internasional. Yang ketiga, ketersediaannya data layanan sesuai usia dalam data Dapodik. Berikut standar pendidik dan tenaga pendidik. Tersedianya dokumen kualifikasi dan kompetensi pendidik dalam data Dapodik yang memuat ijazah, sertifikat kompetensi. Yang kedua,
tersedianya dokumen kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Yang pertama ijazah, yang kedua sertifikat kompetensi. Sekian dari kelompok 2, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi yang mau tampil? Silahkan. Oke, kelompok 1 silahkan Melati. Baik, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 yaitu membahas tentang standar pembiayaan dan standar penilaian. Jadi standar pembiayaan itu yang pertama ada rencana anggaran, yang kedua itu ada administrasi keuangan. Nah, dalam rencana anggaran itu adanya yang pertama biaya investasi, yang kedua biaya operasional, yang ketiga biaya personal satuan PAUD pada tahun berjalan. Yang administrasi keuangan, yang kedua itu ada administrasi keuangan, yaitu yang pertama ketersediaan dokumen pembukuan, catatan pemasukan dan pengeluaran. Itu juga sama dengan buku kas umum buat di sekolah. Yang kedua itu laporan keuangan, baik bulanan dan juga tahunan. Yang kedua ada standar penilaian. Standar penilaian yang pertama penilaian perkembangan anak, yaitu ketersediaan dokumen penilaian perkembangan anak terbaru seperti catatan anekdot, dokumen observasi, seperti itu contohnya. Dan yang kedua laporan perkembangan anak, ketersediaan hasil penilaian terbaru, dokumen hasil penilaian terbaru capaian perkembangan anak yang dilaporkan kepada orang tua secara berkala paling sedikit setiap tahun, setiap semester, yaitu seperti rapor contohnya. Oke, sudah. Terima kasih kepada kelompok 1 Melati. Kita beri aplaus dulu. Oke, selanjutnya kelompok siapa lagi? Silahkan. Kelompok 3 atau 4? Ya, Rosa silahkan. Lanjutkan yaitu hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu yang ada standar tingkat pencapaian perkembangan. Dari standar tingkat pencapaian ini yaitu ada deteksi pertumbuhan anak, yang dimana ketersediaan rekapitulasi data pertumbuhan semua anak dengan ketentuan, yaitu adanya data berat badan, adanya tinggi berat badan, dan adanya informasi lingkar kepala. Yang selanjutnya itu ada deteksi perkembangan anak, yaitu ketersediaan rekapitulasi data capaian perkembangan anak sesuai dengan kelompok usia yang dapat diukur menggunakan beberapa instrumen, yaitu deteksi dini tumbuh kembang anak, kartu menuju sehat, kuesioner screening perkembangan, dan data perkembangan anak dari sumber lainnya. Yang selanjutnya itu standar pengelolaan. Dari standar pengelolaan adanya perencanaan satuan, yaitu perencanaan suatu merupakan rencana yang dimiliki oleh satuan PAUD yang meliputi visi misi, tujuan. Yang selanjutnya itu ada cara penilaian. Cara penilaian itu merupakan dokumen perencanaan. Satuan dinyatakan memiliki nilai apabila menentukan sumber-sumber yang ada visi misinya, tujuan, rencana kegiatan, dan kalender pendidikan tahunan. Yang selanjutnya itu pengorganisasian. Pengorganisasian itu adalah bagian dari manajemen yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu atau personal di dalam suatu PAUD. Yang selanjutnya itu ketersediaan dokumen pengorganisasian dinyatakan memiliki nilai apabila memenuhi unsur-unsur, yaitu struktur organisasi satuan PAUD, deskripsi tugas pokok-pokok dan fungsi atau tupoksi, dan data tertib pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang selanjutnya pelaksanaan. Pelaksanaan itu bagian suatu rencana yang dilaksanakan oleh satuan PAUD yang ditunjukkan dengan memiliki dokumen standar operasional prosedur atau SOP yang masing-masing kegiatan. Dan selanjutnya pelaksanaan yang dinyatakan memiliki apabila salah satu memenuhi standar operasional prosedur, yaitu penerimaan siswa, pembelajaran, pengembangan kompetensi pendidikan dan tenaga pendidikan, pembiayaan, dan perlibatan orang tua. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok Rosa.
Oke, kelompok terakhir silahkan, siapa perwakilannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ada 2 standar, yaitu yang pertama standar proses yang berisi perencanaan pembelajaran yang terkait dengan program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH, kemudian supervisi pembelajaran yang berisi waktu pelaksanaan supervisi, nama pendidik yang disupervisi, temuan supervisi, serta tindak lanjut dari supervisi tersebut. Selanjutnya ada keterlibatan orang tua, yaitu komunikasi antara orang tua dengan pendidik yang terdiri dari laporan perkembangan anak dari orang tua kepada satuan PAUD ataupun sebaliknya. Kemudian foto buku penghubung orang tua dengan pendidik dan format komunikasi lainnya. Terakhir ada pertemuan atau aktivitas satuan yang melibatkan orang tua yang berisi tentang laporan terkait pertemuan atau aktivitas yang dilakukan, kemudian foto atau video pertemuan atau aktivitas yang melibatkan orang tua, misalnya aktivitas orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Yang kedua ada standar sarana dan prasarana. Yang pertama sarana, ketersediaan dokumen daftar inventaris keberadaan sarana bermain pada Dapodik. Misalnya ada alat tulis, alat lukis, serta bahan atau media pembelajaran lainnya. Kepada kelompok 4 kita beri aplaus dulu. Oke, baiklah, tadi sudah masing-masing kelompok sudah mempresentasikan. Sekarang saya minta dulu kursinya dirapikan seperti awal lagi. Handphonenya disimpan dulu dan yang ada di meja kursi itu hanya ada alat tulis ya. Nah, tadi teman-teman sudah bahas ya, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan ada 8 standar tentang nasional PAUD yang berkaitan dengan perangkat akreditasi berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 71/P tahun 2021. Nah, tadi sudah dijelaskan di STTPA. STTPA itu kepanjangan dari standar standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Oke. Ya, di sana itu membahas tentang deteksi pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Jadi sekolah harus punya data yang lengkap terkait deteksi tumbuh dan kembang anak. Tadi ada berat badan, lingkar badan, tinggi badan dan sebagainya. Lalu ada standar isi. Nah, standar isi ini berkaitan dengan kurikulum ya. Jadi kurikulum tuh harus ada di sebuah instansi. Kalau nggak ada kurikulum ya, bagaimana proses pembelajarannya dilaksanakan. Nah, dalam melakukan kurikulum itu ada acuan ya, ada acuan lokal, nasional, ataupun internasional jika sekolah tersebut menggunakan. Lalu ada layanan kelompok usia. Nah, ini tergantung dari program dari sekolah tersebut. Apakah kelompoknya itu ada KB, PAUD, TK, atau SPS, atau TPA ya. Lalu ada standar proses. Nah, standar proses ini berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu berkaitan dengan itu ya, dari program semester, tahunan, harian, mingguan gitu ya. Lalu ada supervisi pembelajaran, ada keterlibatan orang tua. Nah, itu harus ada buku penghubungnya. Yang keempat ada standar pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, pendidik dan tenaga pendidikan harus punya kualifikasi ijazah yang sesuai dengan standar nasional. Kalau di PAUD itu standar kualifikasinya apa? Minimal apa guru PAUD harus punya S1 apa? Ya, S1 PAUD ya, atau juga boleh psikologi ya, S1 PAUD atau psikologi. Lalu ada standar kelima tentang sarana dan prasarana atau sarpras. Itu masing-masing sekolah harus punya ya dokumen inventaris baik terkait alat main, alat sarana, luas lahan ya, status lahan dan prasarana yang digunakan ya. Lalu ada standar pengolahan. Ini ada perencanaan satuan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Jadi ada struktur sekolah, perencanaan tahunan kegiatannya seperti apa, pelaksanaannya siapa yang akan melaksanakan gitu ya. Yang ketujuh ada standar pembiayaan berkaitan dengan rencana anggaran. Tadi ada disampaikan oleh kelompok tentang ada buku kas ya, harus per tahun, ada yang per bulan. Ada administrasi anggaran yang jelas. Terakhir ada standar penilaian perkembangan dalam penilaian. Masih ingat apa aja teknik penilaian yang dilakukan? Tunjuk tangan siapa yang bisa? Iya Mbak, silakan. Catatan ada apalagi teknik penilaian digunakan Mbak? Hasil karya Mbak. Checklist ya. Jadi banyak ya teknik penilaian yang dilakukan. Itu juga sudah kita bahas di mata kuliah evaluasi.
Oke, teman-teman, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sampai di sini. Tadi teman-teman sudah belajar tentang bagaimana mengidentifikasi tentang perangkat akreditasi. Nah, minggu depan saya sudah melampirkan tugasnya di LMS ya, terkait rencana ke lapangan ya, terkait menganalisis perangkat akreditasi. Teman-teman nanti silakan lihat di LMS atau e-learningunja.ac.id ya, mengenai seperti apa format dan dokumen yang harus dilengkapi. Oke, untuk materi ini ada yang ingin bertanya, silahkan. Ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Kalau ada yang kurang jelas atau mungkin masih ragu terkait materi ini, silahkan bertanya. Ya, silahkan melatih. Bagaimana ketika satuan pendidik itu tidak terakreditasi? Ya, kalau tidak terakreditasi berarti mutunya itu masih belum diragukan ya. Jadi suatu akreditasi itu dan akan menjadi pertimbangan orang-orang dalam memilih atau menyekolahkan anaknya. Jadi memang akreditasi itu sangat penting gitu dalam menjaga mutu dan nama baik dari sebuah instansi gitu ya. Nah, oke, berikutnya jika tidak ada pertanyaan lagi, saya ada kuis ya. Silahkan diklik link ini yang sudah saya kirimkan di grup WhatsApp kelas. Kita ada waktunya ya. Oke, siapa nih yang berhasil? Nanti ada yang rankingnya. Oke, berikutnya. Oke, Nanda, wes. Yang mana yang Nanda? Oke, yang pertanyaan kedua. Oke. Kualifikasi guru utama PAUD. Benar atau salah? Ayo, siapa yang menjawab dengan benar? Oke, banyak yang benar. Nanda lagi. Wis. Pertanyaan berikutnya. Oke, baca pertanyaannya dengan baik-baik. Manakah di bawahnya termasuk dokumen kelengkapan pada standar isi? Oke, 7 orang yang benar. Kita lihat apakah peringkatnya akan bergeser. Oke, masih juara bertahan Nanda. Oke, pertanyaan keempat ada 6 ya. Oke. Yang termasuk teknik penilaian yang digunakan di PAUD. Yang mana jawabannya kira-kira? Nah, benar semua ya ini. Siapa? Masih Nanda? Oh yes. Oke. Pertanyaan kelima ini esai ya kayaknya. Enggak ya? Oh ya, benar salah. Dokumen visi misi dan tujuan merupakan kelengkapan standar proses. Benar atau salah? Masih Neng. Siapa? Neng, ternyata kuda hitam ya. Ayo, pertanyaan terakhir dalam akreditasi PAUD, kecuali. Ingat ya, ada kata-kata kecuali. Oke, kita lihat siapakah juara pertama. Jeng jeng jeng. Kiki juara ketiga. Nanda juara kedua. Juara satunya siapa kira-kira? Oke, sekian pertemuan hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dan tadi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.